itu baru bisa dihitung. Ada nggak ujung bilangan? Ada. Berapa ujung bilangan? Ada. Berapa? Begitulah nikmat Allah. Jadi tantangan ini. Kalau mau ngitung nikmat Allah, cari dulu ujungnya berapa tuh bilangan. Habis 10 ada 11, habis 100 ada 1000, habis 1000 ada terus. Kalau ketemu ujungnya, ente bisa nikmat Allah bisa ente hitung. Kalau nggak bisa ya nggak bakal bisa hitung. Gitulah. Bilangannya aja nggak bisa terhitung, apalagi nih nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar, begitu luas. Dan bahkan nikmat-nikmat yang penting-penting itu dibikin gampang Allah. Cuman kita yang bikin susah nikmat-nikmat yang gak penting dicari-cari, kan? Nikmat yang penting-penting tuh misalkan air, dibikin murah, dibikin gampang, gratis, gitu. Itu penting. Gak ada air orang nggak bisa hidup. Gratis nggak? Gratis. Cuman ya kadang-kadang gara-garanya air ada, ya kan? Tinggal masak, beli aqua yang mahal. Udara orang paling penting juga udara, gratis apa enggak? Gratis. Yang penting-penting dibikin gampang. Kita hidupnya dibikin susah, pengen yang ini, pengen yang itu, nikmat kan, pengen punya mobil, udah punya mobil satu, pengen dua, bikin susah hidupnya. Iya, belum bisa. Apa-apa lah, ini kan batasnya berapa? 4 kan. Apanya susah tak? Ini susah ya. Tapi ada yang bilang 11. Wah, Boleh 1, boleh. Habis 1 berapa? 2. Boleh 2. Habis boleh 2, boleh berapa lagi? 3. Boleh 3. Habis boleh 3, 4. Oh, 10 berarti. Boleh 10 berarti. Kata orang. Kata Endo lagi. Satu belum ya. Pengen 10 lagi. Aduh. Tapi kalau nambah harus 1 tambah 1 2, yang 1 tambah 1 1. Ya, nggak usah nambah. Nah, pembahasan fikih kita sekarang masuk ke satrul aurat di sholat, menutup aurat di dalam sholat, menutup aurat di dalam sholat. Wa thalisuha satrul rajulin walau sabiyan. Yang ketiga daripada syarat sholat itu menutup aurat. Rijal, lelaki, walau sabiyan, walaupun anak kecil. Jadi anak kecil kalau sholat jangan telanjang, jangan nutup aurat, harus nutup aurat. Dikatakan rojul, dikatakan sabiyan, dikatakan anak kecil karena kalau dia laki-laki walaupun kecil ya namanya tetap laki-laki. Jadi semua. Kalau dikatakan rojulan maka masuk juga anak kecil atau yang lebih kecil lagi kalau bisa. Misalkan orok, kalau ada yang bisa jalan mau sholat ya sih silahkan, apa-apa. Pokoknya dia laki-laki. Wa ammatan walau mukatibatan wa ummu waladin. Walaupun budak, terus mukatab itu budak yang udah dijanji nama tuannya untuk merdeka. Bahasanya budak itu jangan, kadang-kadang suka salah paham orang. Budak sama sekarang yang pembantu misalkan itu beda. Budak zaman dulu itu nggak digaji, hamba sahaya itu nggak digaji, tapi ditanggung semua hidupnya dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya ditanggung sama tuannya. Sandang, pangan, papan semua ditanggung, nggak ada gajinya. Maka dari itu hidupnya itu milik tuannya, sama kayak ahlul baitnya, sama kayak anaknya, sama kayak istrinya itu sama. Karena
dari A sampai Z ditanggung sama tuanya. Sekarang bukan ini, sekarang pembantu itu karyawan. Oh, dasar orang-orang Arab ya, Arab bahlul, sampean kali pembantu budaknya main hajar aja. Arab bahlul, emang orang Arab soleh semua enggak? Ada juga yang bahlul. Ma baina surratin wa rukbatin. Di antara surah itu batasnya, batas apa namanya? Batas aurat di antara perut dan lutut. Di antara perut dan lutut itu untuk laki-laki ya, yang sobi, yang anak kecil, mau yang mau budak, atau pokoknya dia laki-laki. Anda makanya bingung kalau ada mama kalau bencong begitu laki-laki atau bukan. Auratnya di mana ya? Aurat dibilang semuanya nih juga pakai ini celana ini laki-laki. Bingung. Jadi kita bahas laki-laki aja dulu, itu yang mutasabihat nggak usah dibahas. Banget kan. Ayat emang ayat doang yang mutasabihat, orang juga ada mutasabihat. Di antara surratin wa rukbatin, di antara perut dan lutut. Ini unik syariat Islam itu. Kalau dibilang antara pusar dan lutut, berarti kalau kita sholat pakai celana pendek sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Hah? Iya, celana pendek kan lutut, nutupin sebatas minimal auratnya laki-laki aja, dari dari bodong sampai lutut, sah apa enggak? Sah salatnya. Cuman ada namanya di luar hukum syariat. Ada apa? Hukum ada. Itu harus diperhatikan juga. Makanya dalam kaidah usul fikih ada namanya al-adatu muhkamat. Adat itu bisa dijadiin hukum. Kalau orang datang sini, sholat, ente cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju, wah domalin pateng ente. Enak aja, aneh capek-capek ngurusin musola, ente datang pakai celana pendek nggak pakai baju. Capek sama pateng. Gitu. Sebenarnya sah juga pakai itu. Tapi tak kalau udah rapi dari ujung sini sampai bawah, tapi kancingnya nggak bisa kebuka gini. Bisa nggak tak? Sah. Tapi meletak gini, betul. meletaknya di sini kan ya? Jangan di sini. Kalau di sini nggak sah. Masih sah tuh. Iya masih sah. Kan antara bodong dan lutut. Nah yang sobek-sobek itu nggak sah tuh kelihatan, ya kan? Makanya nanti kalau pakai celana jangan yang sobek-sobek itu. Kalau mau sholat, apa kalau mau ke mall mah? Sholat aja, jangan. Ini kan bahasnya lagi sholat, tapi tetap aja aurat itu sebenarnya ditutup dalam ulama Syafi'i ya, itu ditutup dalam keadaan sholat dan juga di luar sholat. Nanti kita bahas. Begitu juga ada orang sebenarnya itu sah sholat, tapi karena ada hukum ada. Maka kita juga jangan jangan sembrono hidup ini walaupun kita udah tahu hukum ini dalilnya ini dalilnya itu. Ada yang bikin yang hukumannya itu lebih kejam daripada hukum syariat, itu lebih kejam. Kalau orang misalkan maling dipotong tangannya kan, kalau syariat kan potong tangan cuma segini. Coba hukum adat dibakar hidup-hidup mati orang, lebih kejam. Hukum adat itu maka kita syariat kita menjelaskan ada namanya al-adatu muhkamat. Adat itu bisa dijadikan landasan hukum. Tapi adat yang berunsur syar'i. Ada adat yang nggak ada syar'i, itu nggak bisa dijadikan hukum. Misalkan ada orang punya hajat, misalkan terus mau bikin sajen, terus potong ayam buat pohon, buat
sholat ini itu adat yang nggak bisa dijadikan hukum, yang bertentangan dengan syar'i, yang bertentangan dengan syar'i. Ada adat, ada urf. Adat itu benar-benar di luar ketentuan syar'i. Ada juga yang urf. Urf itu masuk ke dalam adat, yang masuk ke dalam syar'i. Makanya ada kita tuh ada kayak tahlil, terus ada ini urf, itu urf. Udah kebiasaan yang masuk ke dalam kebiasaan yang Islam. Itu urf, itu kebiasaan. Adapun kebiasaan di daerah orang-orang itu nggak dipakai, itu nggak jadi masalah, namanya juga kebiasaan. Karena namanya juga ada. Gitu. Makanya dalam perdebatan, dalam perselisihan, jadi jangan dijadikan ladang perpecahan di dalam Islam, nggak boleh. Gitu. Perselisihan mah udah niscaya, suatu keniscayaan yang pasti ada dan nggak bisa hilang sampai akhir zaman, sampai kiamat. Gitu. Cuman yang bisa kita hindari adalah perpecahan di antara kaum muslimin, saling hujat menghujat. Terus Syekh Zainuddin Al-Malibari lagi mengatakan lahuma walau khaliyan fi dzulumatin. Walaupun khaliyan, walaupun sendiri, udah gitu di dalam dzulumat, maka tetap dia harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Makanya ente kalau di sendiri atau di rumah itu tetap harus menutup aurat. Cuman hukumnya berbeda kalau dia udah masuk ke dalam sholat. Masuk ke dalam sholat. Li khabri sahihin la yaqbalullahu sholatal haid ay balik illa bi khimarin. Karena ada kabar yang sahih, hadis yang sahih, katanya la yaqbalullahu sholatan haid, sholat haid ay balik illa bi khimar. Allah enggak nerima sholat seseorang yang udah balik. Jadi udah balik illa bi khimar, kecuali dengan khimar, penutup aurat. Khimar. Perempuan ini bahasnya hadis ini perempuan, khimar, dengan khimar. Ditutup. Kalau nggak pakai khimar, kalau nggak pakai penutup, maka nggak sah sholatnya. Karena dia bagian daripada syarat sholat. Ada juga orang sholat cuman pakai penutup kepala, pakai tangan pendek, perempuan, Allahu Akbar. Ada juga yang kayak gitu, yaitu orang-orang yang pemikirannya liberal lah ya. Kerudung nggak wajib, ya kan? Pakai celana ya boleh lah, yang penting sopan, celana segini nggak apa-apa. Gimana sopannya segini? Aneh kadang-kadang orang kayak gitu. Ada kan ya di kita ya liberal, Islam liberal, kan? Boleh bebas. Yang kiblatnya adalah al-gharbiyah, ke barat-baratan. Kiblatnya ke barat-baratan, bukannya kiblatnya ke Mekah, bukan. Yang nyembah celengan. Nyembah celengan. Nggak pakai kerudung nggak boleh, nggak apa-apa, gimana sih? Dalam sholat lagi yang, waduh, nggak apa-apa lah, urusan dia, bukan urusan kita. Wa yajibu satara juz'an minhuma liyatahaqqaqu bihi satral aurat. Wajib hukumnya menutup lutut dan bodongnya. Berarti walaupun juz'an, walaupun sebagiannya, lutut misalkan dari sini sampai sini kan lutut ya. Ini harus kena tutupannya itu. Jangan mentang-mentang sampai lutut, nanti tutupnya sampai sini doang. Apalagi sampai sini kan nggak bisa. Harus ditutup walaupun juz'an, walaupun setengahnya, segini harus ditutup. Ya kalau semuanya bagus. Kalau mau sekalian semua sampai mata kaki ya bagus. Alhamdulillah. Misalkan nanti mau ya yang sedang-sedang yang pas-pas aja lah, nggak lebih nggak kurang, bagaimana tuntunannya, udah sampai segini aja, nggak jadi masalah. Cuman tadi ingat juga, selain ada hukum syariah ada hukum adat. Lihat kalau kesini ada pateng apa enggak.
Saya mau ngecor tadi. Ngecor lagi. Nggak usah dulu. Ngecor lagi sana ini. Nah inilah makanya ada yang hal-hal di dalam Islam itu yang menimbulkan kemudorotan, maka di dalam Islam kemudorotan itu harus dihilangkan. Walaupun dia benar masuk aurat itu tuh, saya belajar itu baina suratin wa rukbatin, di antara pusar dan lutut itu auratnya, saya masuk ke sini nggak apa-apa. Akhirnya kan timbul cekcok. Nah itu timbul apa? Mudorot. Nah yang mudorot katanya di dalam Islam itu harus dihilangkan. Ad-dororu yuzal. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Kaidah-kaidah yang dijelaskan dalam Islam. Mudorot ini itu dalam Islam nggak boleh ada. Hatta kita dalam pilihan. Kemudorotan itu misalkan bisa hilang dengan mudorot lagi. Misalkan, kan? Kalau kita sakit, wah ini bisa hilang dengan misalkan minum darah ular, kan kemudorotan sakit. Bisa hilang dengan apa? Kemudorotan lagi, dengan sesuatu yang haram lagi, itu bisa ada kaidahnya dalam Islam diperbolehkan. Cuman ada 5 syaratnya. Kalau kita mau menghilangkan kemudorotan dengan kemudorotan, menghilangkan kemudorotan dengan al-wasailul mamnu'ah, wasilah-wasilah yang diharamkan. Ada kaidah, perkataan para ulama begini. Idza ittaral insanu ila wasilatin mamnu'atin fayajuzu lahu mubashiratuha min babi darurati tabi'ul muharramat. Kalau orang udah terdesak, nggak ada apa-apa lagi kecuali dia harus melakukan keharaman untuk menghilangkan kemudorotan yang sedang ada di dalam dirinya. Misalkan kita bekerja, ya kan, bekerjanya di tempat haram. Misalkan bekerja di tempat haram, berarti kita menghilangkan kemudorotan dengan kemudorotan. Kemudorotan kita apa? Kalau nggak kerja, anak istri kita nggak makan. Cara menghilangkannya ternyata kita dapatnya di kerjaan di tempat yang haram. Tempat yang haram misalkan itu. Boleh apa enggak? Boleh. Al-wasilatul mamnu'ah. Wasilah yang dilarang itu enggak apa-apa di dalam Islam untuk menghilangkan kemudorotan yang sedang dia dia rasakan, yang sedang dia kerjakan. Cuma syaratnya ada beberapa. Yang pertama, antakuna daruratan hakikiyatan la wahmiyatan. Daruratnya itu darurat yang hakiki, bukan wahmiyah. Contoh misalkan ada orang menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Itu wahmiyah darurahnya. Darurahnya sihirnya. Sebenarnya masih ada lagi selain sihir yang bisa menghilangkan kemudorotan itu. Seperti misalkan doa-doa, ya kan? Seperti misalkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalkan nggak ada lagi itu sebenarnya sihir boleh. Misalkan kalau kita bekerja di tempat yang haram, nggak ada lagi, itu diperbolehkan untuk menghilangkan kemudorotan anak istri kita nggak makan. Tapi kalau masih ada lagi kerjaan yang lain itu jadi nggak boleh. Syaratnya apa? Bukan wahmiyah, hakikiyah syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ditunaikannya kemudorotan itu dengan menghilangkan kemudorotan itu dengan mudorot, dengan sesuatu yang haram, ternyata timbul keharaman yang lebih besar. Itu nggak boleh yang kayak gitu. Nggak timbul ke mudorotan yang lebih besar. Misalkan ente kerja di anak istri lagi kelaparan dapat kerja di tempat yang haram, kan ya apalah terserah ya, ini nggak disebut.
enak lah tukang dagang tuh enak bosnya sendiri. Dia mau bikin halal, mau bikin haram, dia sendiri yang bikin. Kalau kerja repot itu semua bos kan. Nah ini kerja tempat yang kayak gitu. Ternyata ketika dia masuk di tempat yang diharamkan di dalam syariat, nimbulin keharaman yang lebih besar daripada kelaparan anak istrinya. Yang pertama misalkan di dalam kerjanya dia malah mabuk-mabukan, terus dia mencuri di situ, menghilangkan hak-hak orang lain. Istrinya juga akhirnya kelaparan juga. Mudaratnya lebih besar apa enggak? Lebih besar. Maka jangan kerjain kerjaan itu. Tinggalkan kerjaan itu. Karena mudaratnya lebih besar daripada laparnya anak istri. Atau dia membunuh orang lain gitu. Oh, kerja ya kan. Udah dirampok lah. Dirampok. Anak istri aneh selamat ya kan, orang lain mati. Nggak boleh. Yang lebih besar karena mudaratannya lebih besar. Terus yang selanjutnya boleh nggak dia kemudaratan yang selanjutnya memindahkan kemudaratan dia ke orang lain. Misalkan nih, nggak boleh nih kita nih. Misalkan kita kehausan nih, misalkan kehausan di jalan. Kalau nggak minum di jalan nggak kemakutan, air cuma satu, tapi punya orang. Mau nggak mau kita nyolong, kita colong ya kan? Kalau nggak kita mati. Akhirnya kita colong. Pas kita colong kita minum, orang yang mati. Yang ditolongkan kan nggak ada air. Orang yang mati. Itu nggak boleh memindahkan kemudaratan kita ke orang lain. Selamat diri kita tapi kemudaratan itu jadi ditanggung orang lain. Padahal tanggungan kita itu nggak boleh dalam Islam. Ya, misalkan ada lagi, misalkan yang lain. Misalkan mencuri. Aduh, anak istri kelaparan. Misalkan mau nggak mau harus nguntit nih di Alfamart atau di Indomaret ya kan, ambil set. Tapi kemudaratannya dirasain sama si tukang Alfamart, kasirnya kan ditanggung tuh sama dia kan, duitnya apa segala macam, mungkin dia dikeluarin nanti kerjaan nggak boleh. Jadi kemudaratan yang tanggungan kita itu nggak boleh dioper ke orang lain. Kalau mau ya tanggung kita sendiri, walaupun kita terpaksa harus melakukan sesuatu yang haram, tapi keharaman itu kita yang tanggung, jangan ditanggung orang. Kalau itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang keempat, an yubashirul wasilatal mamnu'ata bil miqdari allati tandafi'u bihi darurata wa la yatawassa'u fawqa hajatihi. Kalau ada kemudaratan dan mau nggak mau kita melakukan keharaman untuk menghilangkan kemudaratan itu, maka nggak boleh lebih daripada hajatnya. Ini misalkan ada obat, mau nggak mau obatnya itu ada ada unsur alkoholnya misalkan, ya kan? Obatnya ada unsur alkoholnya. Minum jamu lah. Jamu kan hajat ente kan paket. Ini 3 botol lebih dari hajat. Hajat, ya kan? Hajatnya jamu cuma segini. Ente 3 botol. Kita bisa berdoa berjamu yang paket. Entang lagi. Jadi boleh, kalau jamu boleh. Boleh tuh, gitu. Boleh jamu ya kan, tapi nggak boleh lah lebih dari aja. Sloki aja bro. Ini sloki tapi 5 menit sekali. Kan boleh. Jadi maka ada kaidah yang lain, ad-daruratu tuqdaru bi qadriha.
Kemudorotan itu dikadarkan sesuai dengan kadar kemudorotan tadi, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Yang keempat, yang kelima, jamnya tadi mana sih? Al-khamisu, yang kelima, dia harus bersungguh-sungguh dalam mencari jalan keluar dari kemudorotannya dia. Walaupun misalkan mau nggak mau nih untuk nyegerin badan, misalkan mau nggak mau kita minum jamu untuk nyegerin badan. Tapi sebelum kita melakukan yang tadi mamnu'ah tadi, melakukan hal yang dilarang tadi, kita harus ijtihad, bersungguh-sungguh. Ada nggak jalur lain? Ada nggak jalur lain? Kalau ada, berarti kita harus tempuh jalur yang nggak dilarang. Kalau nggak ada, mau nggak mau harus itu yang dilarang boleh kerjain, tapi terpaksa. Tapi kalau ada jalur lain, misalkan di hutan, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan yang lain-lain, yang misalkan gitu. Ternyata adanya cuma babi gitu, tapi kita beristihad ternyata ada lagi, ada daun, ya kan? Ada buah. Ya udah, babinya tetap haram, tetap nggak boleh, karena ada jalur lain untuk menghilangkan rasa lapar. Gitu. Begitu juga tadi misalkan bekerja, kita istihad dulu. Kita masuk misalkan ke kerjaan yang haram, istihad, ada lagi nggak nih kerjaan selain ini? Kalau nggak ada lagi, mau nggak mau kita harus kerjain di kerjaan itu. Tapi kalau istihad ternyata ada lagi, maka kerjaan itu haramnya nongol lagi. Ini pembahasan tentang apa? Tubihal muharramat, membolehkan sesuatu yang haram. Tadinya haram, ternyata Islam tuh luas. Haram aja masih boleh sebenarnya. Haram aja, tapi 5. Yang apa tadi? Yang pertama dia harus hakiki, harus jelas kemudorotannya. Yang kedua, enggak menimbulkan kemudorotan yang lebih besar. Yang ketiga, jangan kemudorotan itu hilang karena kita oper ke orang lain. Kita nyolong itunya, bendanya airnya buat ngilangin kehausan kita, dia yang haus, dia yang mati misalnya gitu. Nggak boleh, karena Islam menjaga hal itu. Terus yang keempat nggak boleh lebih dari pokok hajat ini, nggak boleh lebih dari hajatnya. Walaupun dia boleh melakukan keharaman, tapi nggak boleh lebih dari hajatnya. Terus yang kelima, sebelum menempuh jalan wasail al-mamnu'ah yang diharamkan tadi, maka kita beristihad dulu, bersungguh-sungguh nyari jalur-jalur yang lain. Makanya kayak tadi begitu juga orang datang dengan menutup aurat yang sederhana, dia untuk sholat datangnya, maka beristihad dulu, nimbulin kemudorotan nggak nih saya nih di sini. Walaupun boleh nimbulin kemudorotan. Kalau nimbulin kemudorotan, maka ad-dararu yuzal. Kemudorotan itu harus dihilangkan dalam Islam, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Maka itu ada di dalam Al-Quran kisah Nabi Khidir, ya kan, membunuh anak itu. Dia menghilangkan kemudorotan dengan sesuatu yang haram. Kemudorotannya apa? Kalau anak ini gede, dia akan mengkafirkan semua kampung. Kalau anak ini gede, dikafirin semua kampung. Ini kemudorotannya. Harus dihilangkan. Dihilangkannya dengan apa? Membunuh anak itu, kan haram membunuh. Ternyata dibolehkan di dalam Islam. Karena apa? Tadi 5 syaratnya terpenuhi. Jadi nggak boleh lebih dari hajat ya Bang. boleh, ya kan? Jamu nggak haram boleh, tapi nggak boleh lebih dari pakai. Jamu dong, itu mijit boleh. Wasatru harratin walau saghiratin ghairu wajhi wa kafaini. Perempuan yang merdeka, maka auratnya adalah ghairu wajhi wa kafaini, yang selain wajah dan 2 telapak tangan. Zahiruhuma wa batnuhuma ila qawaini.
Telapak tangannya bagian dalam dan juga bagian luar nggak apa-apa. Ila kawa ini sampai pergelangan tangan, gitu pergelangan tangan. Kalau perempuan ini ya kita ngebahas perempuan, mukanya nggak apa-apa kelihatan, tangannya bagian dalam dan bagian luar nggak apa-apa ditutup sampai sini, gitu. Jangan di sini kan ada yang gitu. Ini pakai hijab, ya kan sampai segini, ke sini, pakai bajunya segini, maka ditutupnya sampai sini. Nah, ada juga yang pakai mukena kan, mukenanya sampai sini mukenanya. Berarti pas angkat tangan, Allahu Akbar, gua pakai baju sini. Mana tuh? Dalam. Gua angkat semua. Ngeliatnya kan ini pengen. Malu pengen. Ya, kita terlalu kecil. Bima la yasifu launan in qadara, dengan barang yang tidak sama dengan warna kulit gitu. Jadi kalau ditutupi dengan warna kulit maka nggak sah penutupannya itu, penutupan auratnya itu ketika dia sholat gitu. Warna coklat terus warna kayak begini lah ya, warna kulit itu nggak sah. Atau ketat waktu sholat, bajunya ketat gitu, warnanya aja nggak boleh sama kulit, apalagi lekuk-lekukannya kelihatan. Julub. Apalagi kan kalau sholat ini sholat id, ya kan? Sholat id kita telat, di belakang mama, di depan lekukannya kelihatan. Allahu Akbar. Lagi musim di TikTok tat. Allah. Ternyata takbir apa? In qadara, kalau dia sanggup, aikuli minarijali wal harati wal ammati. Laki-laki kayak perempuan bebas kayak budak kayak, kalau dia sanggup aja. Kalau nggak sanggup boleh pakai apa aja. Atau katanya lagi as-satru ammal ajizu amma yasturul aurata fa yusalli wujuban ariyan bila i'adatan walau ma'a wujubi satir mutanabis. Kalau dia nggak sanggup menutupnya, boleh sebenarnya dia sholat ariyan, sholatnya nggak pakai apa-apa, sholatnya nggak pakai apa-apa, boleh. Kalau dia nggak sanggup menutupi aurat, misalkan nggak sanggup beli juga, misalkan ininya najis semua, terkena najis misalkan, ada misalkan apa ya, nggak mungkin lah ini ya, nggak mungkin ya, tapi seandainya mungkin gitu, misalkan ada hujan tapi hujannya udah hujan air kencing misalkan gitu. Nanti main air kencing misalnya di atas semuanya kena najis semua, waduh, atau kena air kencing apalah gitu ya, binatang misalkan, wah kan barang najis semua misalkan, mau sholat harian nggak jadi masalah, tapi jangan sholat di masjid, jangan sholat di musola, di rumah. Kalau di masjid kan harian telanjang. Kalau perempuan sih nggak apa-apa. Lagi ini inget ya, di rumah. Kalau di rumah misalkan nggak ada baju, nggak ada mau nggak mau dia harus sholat seperti itu, maka sholatnya di rumah. Kayak kisahnya siapa itu, Salabah, ya kan? Salabah itu cuma satu ganti-gantian, nggak bisa nutupin auratnya full. Akhirnya dia nggak bisa sholat di masjid. Gitu. Kenapa sholatnya? Pakaian saya kalau saya pakai, istri saya telanjang. Terus gantian saya sholat, gantian dipakai ke istrinya, dia telanjang. Makanya nggak pernah ke masjid sama Nabi. Terus dikasih kambing, terus kambingnya didoain sama Nabi berkah, akhirnya banyak kambingnya. Kalau waktu masih 1-2 kambingnya ke musola mulu, udah sanggup beli pakaian, giliran banyak nggak nongol lagi, mana orangnya? Kambingnya banyak, nggak nongol di masjid lagi. Akhirnya disuruh pentain itunya ke Baitul Mal, yang jaga Baitul Mal,
pengen zakatnya nggak mau ngasih zakat, akhirnya kena aja Allah. Itulah salah apa, makanya sekarang orang yang nggak mau bayar zakat sebenarnya salah bah. Lupa diri. Orang yang lagi susah apa namanya ke masjid mulu, giliran seneng kagak ada di masjid, salah bah. Salah bah. Kalau ada misalkan kayak salah bah cuman sedikit doang, pakainya cuman kecil, maka yang ditutup apa? Sau'ataini fal kubulu fad dubur. Kubul dan dubur aja, bagian bawah aja sini yang ditutup gitu. Kalau cuman sedikit, jangan atasnya doang. Misalkan ada cuman segini buat ngelipat doang segini, mau ini apa mau ini, misalkan ini yang bawah gitu kan. Cuman jangan dekat rumahnya Bang Baron lah, bahaya. Banyak lubangnya kan. Tahuan nih. Baru tobat kan misalkan perempuannya pakaiannya banyak, giliran pakaian sholat kagak ada. Wah, tahun baru tobat kita Bang Baron. Pakaiannya cuma segini. Allahu Akbar gini. Lagi sholat. Menghayal. Wala yusolli harian ma'awujudi haririn. Kalau ada harir, kalau ada sutra, kan nggak boleh kita pakai sutra. Adanya sutra, mukena nggak punya, tapi saking dulunya kan kaya, cuman nggak pernah sholat, nggak punya pakaian sholat. Adanya waktu aja sutra, boleh, nggak boleh telanjang. Pakai sutra nggak jadi masalah. Tapi dalam keadaan terdesak tadi, ya kan? Tadi kan kaidahnya apa namanya? Diperbolehkan wasail mamnu'ah, hal-hal yang dilarang kalau dalam keadaan terdesak ternyata diperbolehkan. Dia dua punya pilihan, dua-duanya mundorot. Yang pertama mundorotnya dia meninggalkan sholat. Yang kedua wasilahnya, jalan keluarnya terlarang pakai sutra. Haram kan pakai sutra kita laki-laki. Akhirnya diperbolehkan dalam apa namanya, tapi memenuhi kaidah-kaidahnya. Bukan sutra orang lain, kan? Terus tadi yang 5 tadi terpenuhi semuanya. Nah, itulah kajian-kajian Islam. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Ternyata Islam itu bukan agama yang streng. Islam itu bukan agama yang ketat buat umat muslim, agama yang luas, seluas-luasnya. Makanya ketika berdakwah, Mu'adz Jabal apa pesannya Nabi? Basiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ketika dia dioper sama Nabi ke Yaman, pesannya Nabi, yasiru wala tu'asiru. Mudahin buat orang-orang Yaman, jangan dipersulit syariat ini. Basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Itu kaidah-kaidah dalam berdakwah, kaidah-kaidah dalam beragama. Enggak ada itu Islam itu menakutkan, Islam itu apa namanya ketat, bikin orangnya apa namanya jauh dari apa namanya. Kalau kita anak-anak muda misalkan kita, saya masuk yang muda ya, kita deh kita, Pak Selamat nggak masuk. Ya, kalau kita misalnya wah masuk apa ke dalam Islam jauh dari pergaulan, enggak. Ya kan Islam itu luas, masih bisa kita bergaul, masih bisa kita ini. Ternyata orang-orang yang melakukan apa namanya keharaman tadi ternyata masih diperbolehkan sebenarnya kalau dia tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya maka untuk biar ilmu itu tersebar luas, tersebar rata di muka bumi ini kan rahmatan lil alamin. Semuanya jangan kita udah masuk ke dalam musola, masuk ke dalam masjid, kemudian kita tinggalin teman-teman kita lah, malah nggak diperbolehkan. Maka namanya memutus tali silaturahim, memutus tali silaturahim. Ya sebelum kita tutup, kami udah lewat hampir jam 10. Silakan kalau mau ada pertanyaan, apa aja nanyanya bebas.